Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Sabtu 16 Oktober 2021 dengan penuh sukacita saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, segala perlindungan bagi kami, di mana kami boleh melewati istirahat kami sepanjang kawal malam, dan pagi ini kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Sebagai tanda ungkapan syukur kami sebelum kami melakukan tugas kami umat-Mu akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami, agar kami semakin mengerti maksud firman-Mu, dan kami juga dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya Pendeta Revolin Lule bersama suami Pendeta Junius Milato serta anak-anak Revandi dan Putri Wulan Milato secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 2 ayat 11-12 dengan tema Yesus menyebut kita saudara-saudaranya. Ibrani pasal 2 ayat 11-12. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkan dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Dari mana kutipan Ibrani 2 ayat 12 dan apa maknanya? Ibrani pasal 2 ayat 12 dikutip dari Mazmur pasal 22 ayat 23. Makna ayat ini adalah ada kemenangan salib. Yesus kini adalah penebus agung yang mengumpulkan saudara-saudaranya, yaitu orang-orang berdosa yang mengalami penebusan sehingga layak untuk menaikkan pujian baginya. Siapakah yang disebut saudara-saudara Tuhan Yesus? Yang menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus dalam perikop ini tertuang dalam Ibrani 2 ayat 11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus adalah setiap orang yang telah dikuduskan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan, betapa berbangganya kita, sebab kita yang dahulu jauh dari Allah Bapa karena dosa, kini telah dihisap menjadi umat tebusannya, bahkan diberi status serta hubungan yang baru, sebab Yesus menyebut kita sebagai saudara-saudaranya. Unik bukan? Sebutan bagi kita sebagai saudara Yesus adalah sebutan penuh makna yang patut dihayati dengan sebuah kesadaran yang sungguh bahwa pertama kita berharga dan sangat berharga. Ternyata Allah tetap memandang kita sebagai ciptaannya yang berharga, dan cara pandang Allah tidak berubah oleh kondisi kita. Bagaimana dengan cara pandang kita terhadap saudara-saudara kita? Yang kedua, Yesus adalah teladan dalam hal kerendahan hati. Sebutan kita sebagai saudara-saudaranya adalah sebuah fakta bahwa kasih merupakan jembatan dari Sang Pencipta kepada yang diciptakan, dari yang menguduskan kepada manusia yang dikuduskan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus dengan orang-orang yang telah ditebusnya, kita yang telah percaya memang berasal dari Bapa yang satu, dan sungguh Yesus tidak malu mengakui bahwa kita adalah saudara. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, Yesus adalah teladan dalam pengorbanan.
Yesus menyebut kita sebagai saudara-saudaranya terjadi tidak dengan sendirinya, tetapi semuanya adalah hasil dari sebuah pengorbanan melalui penderitaan dan kematian di atas salib. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Bagaimanakah dengan kita? Saudara-saudara umat Tuhan, dari renungan pagi ini mendorong kita semua ada pada keyakinan yang kokoh bahwa kita adalah saudara di dalam Tuhan, jemaat Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan keyakinan itu, ada bagian yang mesti kita kerjakan sebagai bentuk komitmen kita, yakni menggunakan posisi kita sebagai saudara Tuhan Yesus dengan cara menyebarkan ajarannya, meneladani perbuatannya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan demikian, sebagai saudara dari yang sulung, kita mesti hidup dalam kasih persaudaraan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Bapa di sorga. Biarlah firman ini akan menjadi pedoman dan pegangan bagi kami umat-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk mengejawantakan firman dalam perbuatan kami. Dan biarlah kami boleh melakukan segala karya kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami, yang kami pinta kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyebut kami sebagai saudara-saudara. Amin.